Bayangin guys, kamu udah hidup miskin bertahun-tahun, kerja seadanya, tiap hari cuma bisa makan mie instan. Terus tiba-tiba ada orang datang, bilang kamu bakal dapat warisan triliunan rupiah. Gila gak tuh? Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma mimpi. Ini kisah nyata versi kita dari film Hello Mr. Billionaire. Tapi kita bawa ke versi Indonesia yang lebih lucu, lebih dekat, dan pastinya bikin ngakak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku penasaran dulu nih. Kamu lagi nonton dari daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita satu kota, satu perjuangan, dan bisa saling tukar cerita tentang kehidupan nyata yang mungkin gak jauh beda dari kisah ini. Cerita dimulai dari seorang cowok bernama Wahyu Duyono, 30 tahun, mantan kiper klub bola kecil di kampung bernama Persilat United, persatuan sepak bola latar tanah. Wahyu ini bisa dibilang sial banget hidupnya. Udah miskin, gak ganteng, nasibnya juga ambyar terus. Dia tinggal di kos-kosan kecil di pinggiran kota, kerja serabutan, kadang jadi supir ojek, kadang bantu-bantu di warung bola. Pokoknya apa aja, yang penting bisa makan. Setiap sore, Wahyu main bola sama tim kampungnya. Masalahnya, tim mereka ini selalu kalah. Bukan kadang-kadang, tapi selalu. Kiper utama, ya si Wahyu sendiri. Orang-orang udah capek ngomel. Wahyu, lu tuh kiper atau lubang air? Semua bola masuk ke gawang. Tapi Wahyu cuma ketawa. Namanya juga hidup bro. Kadang kebobolan, kadang ya kebobolan juga. Sampai suatu hari, nasib buruknya makin parah. Pertandingan terakhir tim mereka jadi bencana. Mereka kalah telak 0-20. Pelatih langsung marah besar dan ngomong, Wahyu, mulai hari ini kamu resmi dikeluarkan dari tim. Wahyu shock. Loh coach, saya kan udah jaga sepenuh hati. Pelatih jawab, justru itu masalahnya. Kamu jaga pakai hati, bukan pakai tangan. Aduh, pedih banget. Wahyu pun akhirnya balik ke kosan sambil bawa bola tua yang udah robek. Malam itu dia duduk sendirian, ngelamun sambil lihat mie instan rebus yang udah kembang. Dia mikir, mungkin emang hidup gue gak bakal berubah ya. Dari dulu miskin, sekarang miskin, masa depan juga masih miskin. Bukan cuma karirnya yang hancur, urusan cinta juga berantakan. Wahyu udah lama suka sama Maya, cewek kasir minimarket yang tiap hari dia temuin waktu beli kopi sachet. Tapi ya gitu, Maya lebih tertarik sama cowok keren yang naik motor sport. Bukan Wahyu yang masih cicil motor bekas. Suatu hari Wahyu coba nekat ngajak Maya nongkrong. Tapi pas sampai, dia lihat Maya lagi naik motor bareng cowok lain. Wahyu cuma bisa ngelus dada. Ya, kalah lagi. Sore itu dia duduk di pinggir lapangan bola, ngerokok kretek murah, sambil ngelamun lihat anak kecil main bola. Dia ngomong pelan, andai aja hidup bisa diulang, gue pengen jadi orang sukses, biar gak diremehin lagi. Dan ternyata, doa miskin yang tulus kadang emang didengar semesta. Keesokan harinya, Wahyu lagi nongkrong di warung, ngopi 2000-an. Tiba-tiba dateng 2 orang pria berjas rapi banget, mobilnya juga mewah. Wahyu sampai salah minum kopi. Loh, ini tamu dari planet mana? Pria itu nyamperin dia dan bilang, apakah Anda Wahyu Duyono? Wahyu jawab gugup, iya. Kalau gak salah sih iya. Kami dari kantor hukum Suryawinata & Partners. Kami ingin bicara soal warisan. Wahyu kaget.
warisan. Warisan apaan? Saya aja warisan bapak cuma utang di warung sebelah. Tapi mereka serius. Mereka kasih amplop tebel. Di dalamnya ada surat resmi. Tuan Wahyu Duyono dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris keluarga Sultan Pranata. Wahyu langsung bengong. Ahli waris? Sultan? Saya aja Sultan Indomie. Tiap hari mie instan rasa beda. Akhirnya Wahyu dibawa ke kantor besar di Jakarta. Di sana dia ketemu pengacara senior yang jelasin, Tuan Wahyu, almarhum Sultan Pranata meninggalkan warisan sebesar 30 triliun rupiah. Tapi sebelum Anda mendapatkannya, Anda harus melewati satu ujian. Wahyu bingung. Ujian? Kayak ujian SIM gitu? Bukan. Anda harus menghabiskan uang 1 miliar rupiah dalam waktu 30 hari, tanpa membeli aset, tanpa memberi sumbangan, dan tanpa memberitahu siapapun tentang ujian ini. Wahyu langsung melongo. Ngabisin 1 miliar dalam 30 hari, alah gampang. Besok beli motor sport, mobil, rumah, pengacara langsung potong. Tidak boleh beli aset. Wahyu nyengir. Yah, beli es krim 1 miliar aja kali ya. Hari pertama, Wahyu dikasih rekening berisi 1 miliar. Dia lihat angka nolnya sampai pusing. Dia coba tarik uang 10 juta cuma buat nyetes. Dan mesinnya beneran ngeluarin duit beneran. Wah gila, ini bukan mimpi. Wahyu pun mulai foya-foya. Dia makan di restoran mahal, pesan 50 porsi steak buat dirinya sendiri. Pelayan sampai bingung. Pak, semua buat Bapak? Wahyu jawab, iya, saya lapar. Lapar harga diri yang udah lama hilang. Dia juga nyewa helikopter cuma buat muter-muter kota dan bilang, lihat nih dunia, sekarang gue yang di atas. Tapi belum seminggu, Wahyu sadar ngabisin duit ternyata nggak semudah itu. Dia dikasih syarat rumit. Gak boleh nyumbang, gak boleh beli aset. Semua pengeluaran harus punya bukti. Dan gak boleh punya sisa sepeser pun di akhir hari ke-30. Awalnya dia pikir gampang, tapi makin lama makin stres. Bayangin guys, dia beli tiket bioskop 1 studio, nonton sendirian. Tapi itu baru 3 juta. Masih ada 997 juta lagi. Dia coba bikin pesta besar, sewa hotel, undang 500 orang. Tapi orang-orang malah mikir dia gila. Wahyu udah stres kali ya. Ada satu adegan lucu banget. Dia beli kostum superhero, jalan-jalan di mall sambil bagi-bagi kupon makan gratis. Orang-orang pada heboh, tapi Wahyu seneng. Yes, uang gue berkurang. Sayangnya ada aja yang bikin duitnya balik lagi. Misalnya, dia invest di lomba kecil buat bantu teman. Malah menang lomba dan dapat hadiah 100 juta. Wahyu nangis. Gue gak mau kaya, gue mau miskin dulu biar dapat 30 triliun. Hari ke-10, Wahyu udah mulai stres berat. Dia pikir gampang, tapi ternyata ngabisin duit dengan syarat segitu tuh nyiksa. Dia mulai overthinking. Kalau gue gagal, gue bakal balik miskin. Tapi kalau berhasil, hidup gue bakal berubah selamanya. Sambil duduk di balkon hotel mewah yang disewanya cuma buat 2 hari, dia lihat bintang dan ngomong pelan. Ya Tuhan, selama ini gue miskin karena gak punya uang. Tapi sekarang gue menderita karena terlalu banyak uang. Dan disitulah kisah gilanya baru aja dimulai. Karena di bagian selanjutnya, Wahyu bakal ketemu cinta sejatinya. Tapi juga dihadapkan pada ujian moral terbesar dalam hidupnya. Uang bisa bikin bahagia, tapi juga bisa ngerusak segalanya. Dan buat Wahyu, tantangan 30 hari ini bukan cuma soal uang, tapi soal siapa dirinya yang sebenarnya.
Wahyu Duyono, si kiper kampung yang dulu hidup miskin banget, sekarang malah pusing karena kebanyakan duit. Iya, kedengeran aneh banget kan? Biasanya orang pusing karena gak punya uang. Tapi Wahyu kebalik. Dia stres karena harus ngabisin uang 1 miliar tanpa boleh beli aset, tanpa boleh nyumbang, dan gak boleh ngasih tahu siapapun soal tantangan itu. Hari ke-10, Wahyu udah mulai ngerasa aneh. Uang di rekeningnya masih setengah lebih. Dia udah nyobain segala cara. Sewa hotel, makan mahal, bikin pesta. Tapi duitnya kayak punya jurus respon. Baru aja dikurangin, ada aja yang balik. Entah dari refund, diskon, atau hadiah. Suatu pagi, Wahyu duduk di kafe mewah, ngerokok sambil ngitung nota belanja. Dia ngomel sendiri. Gue kira ngabisin uang tuh gampang. Ternyata kayak diet. Awalnya semangat, lama-lama malas. Tiba-tiba datang seorang cewek nyamperin dia. Namanya Dinda. Cewek sederhana tapi tegas. Kerja di hotel tempat Wahyu nginep. Dinda lihat Wahyu tiap hari gonta-ganti baju mahal, sewa ruangan besar, tapi cuma duduk bengong. Dia nyapa, "Mas, maaf, saya boleh tanya? Mas itu sebenarnya kerja apa sih?" Wahyu cuma nyengir. Kerjaannya ngabisin uang. Dinda ngakak. Waduh, kalau butuh partner ngabisin uang, saya bisa bantu loh. Wahyu ketawa. Tapi dalam hati dia mikir, cewek ini lucu juga. Sejak hari itu, Dinda sering bantu Wahyu ngatur kegiatannya. Kadang ingetin jadwal, kadang nemenin makan. Awalnya cuma bantu profesional. Tapi lama-lama, mereka makin akrab. Dinda ini beda sama cewek-cewek lain yang Wahyu temuin. Kalau yang lain selalu ngelirik duitnya, Dinda justru sering ngomelin dia. "Mas Wahyu, ngapain sih boros banget? Duit gak tumbuh di pohon loh." Wahyu cuma senyum dan jawab pelan, "Kalau kamu tahu alasan gue ngabisin uang, mungkin kamu bakal mikir gue gila." Tapi Dinda gak maksa. Dia cuma bilang, "Gila pun gak apa-apa, yang penting bahagia." Lama-lama, Wahyu ngerasa nyaman banget sama Dinda. Dari cewek ini, dia mulai sadar kalau uang bukan segalanya. Masalahnya, ujian belum selesai. Dan godaan malah makin gila. Hari ke-15, Wahyu udah bener-bener kehabisan ide buat buang duit. Dia nongkrong di taman. Terus dapat ide aneh, bikin acara balapan kuda. Tapi bukan balapan biasa guys. Ini balapan kuda pakai kostum superhero. Bayangin aja, ada Spider-Man, Batman, sama Gatot Kaca naik kuda muter lapangan. Penonton pada ngakak sampai guling-guling. Tapi anehnya, acara konyol itu malah viral di media sosial. Sponsor pada datang. Dan tahu-tahu Wahyu malah dikasih bayaran 300 juta karena viral. Wahyu sampai nangis di pojokan. Gue mau miskin, kenapa malah kaya lagi? Hari ke-20,
Wahyu mulai stres berat. Dia nyewa kapal pesiar, keliling pulau, berharap uangnya cepat habis. Tapi lagi-lagi, dia malah disponsorin oleh brand minuman karena kapal itu viral di TikTok. Astaga, Dinda mulai khawatir. Dia ngeliat Wahyu yang biasanya ceria, sekarang murung. "Mas, kamu kenapa sih? Kayaknya banyak pikiran." Wahyu jawab pendek, "Aku cuma pengen hidup normal, Din." Bukan kayak mendadak kayak gini. Dinda nggak ngerti maksudnya. Tapi dia bisa lihat Wahyu tulus. Malam itu mereka duduk di pinggir dermaga. Lihat bintang bareng. Wahyu bilang pelan, "Kalau nanti aku nggak punya apa-apa, kamu masih mau temenan sama aku?" Dinda senyum. "Aku temenan sama orangnya, bukan sama rekeningnya." Aduh, bener-bener dalam tuh kalimatnya. Beberapa hari kemudian, Dinda nggak sengaja nemuin dokumen tantangan Wahyu. Dia kaget banget. "Mas, ini apa?" "Ujian warisan 30 triliun. Wahyu panik. "Kamu nggak boleh baca itu. Ini rahasia." Tapi udah terlambat. Dinda shock. "Jadi semua yang kamu lakuin selama ini cuma buat dapetin uang segitu banyak?" Wahyu berusaha jelasin. "Awalnya iya, Din. Tapi sekarang beda. Aku ngelakuin semua ini karena aku udah sayang sama kamu." Dinda nangis. "Kamu pikir cinta bisa dibeli pakai uang, Mas?" Terus dia pergi ninggalin Wahyu begitu aja. Wahyu jatuh terduduk. Dia sadar, mungkin selama ini dia udah mulai jadi budak uang. Duit yang harusnya cuma alat, malah bikin dia kehilangan hal paling berharga. Hati seseorang yang tulus. Hari demi hari berlalu. Wahyu makin frustasi. Uangnya udah tinggal 50 juta, tapi hatinya kosong. Dinda nggak mau hubungi dia lagi. Temen-temennya juga mulai menjauh karena ngerasa Wahyu sombong. Dia mulai sadar, semua kesenangan yang dia beli selama ini cuma palsu. Ketawa di restoran mahal, tapi makan sendirian. Tidur di hotel bintang 5, tapi nggak ada yang nyapa pagi-pagi. "Gue dulu miskin tapi punya teman. Sekarang kaya, tapi sendirian." Hari ke-27. Wahyu duduk di kamar hotelnya sambil liatin saldo di HP. Masih ada 25 juta. Tinggal 3 hari lagi. Dan dia nggak punya semangat buat apa-apa. Dia pengen nyerah. Tapi malam itu Dinda datang. Dia bawain nasi bungkus dan bilang, "Saya tahu Mas Wahyu orang baik. Mungkin cara Tuhan nguji Mas bukan lewat miskin, tapi lewat kaya." Wahyu cuma diam, matanya berkaca-kaca. "Din, aku nyesal udah ngejar uang sampai lupa siapa diriku." Dinda nyengir. "Yang penting kamu sadar, kadang yang paling kaya itu bukan dompetnya, tapi hatinya." Mereka berdua akhirnya makan bareng. Nasi bungkus di hotel mewah. Ironis, tapi hangat banget. Hari ke-29. Wahyu cuma punya 10 juta. Dia memutuskan buat ngadain pesta terakhir. Tapi kali ini bukan buat pamer. Dia bikin acara nonton bareng gratis untuk anak-anak jalanan. Sewa bioskop dan traktir semua makanan ringan. Dia tahu itu technically nggak boleh disebut nyumbang, karena dia ngadain acara hiburan. Tapi dari situ, Wahyu dapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam itu, Dinda datang, ngelihat Wahyu lagi ketawa sama anak-anak. Dan dia tersenyum. Mungkin Mas Wahyu bukan orang gila. Mungkin Mas cuma orang baik yang lagi diuji dengan cara aneh. Dan ketika jam menunjuk pukul 23.59 di hari ke-30, Wahyu berdiri di depan kaca, lihat wajahnya sendiri dan berkata, "Kalau besok gue balik miskin lagi, gak apa-apa. Setidaknya sekarang gue tahu,
Bahagia nggak butuh angka 0 di rekening. Tapi siapa sangka, justru di detik terakhir muncul kejutan besar yang bakal mengubah segalanya. Warisan 30 triliun itu ternyata bukan ujian terakhir. Wahyu berdiri di balkon hotel, liatin kota Jakarta dari atas. Langit malam terang banget, tapi hatinya kosong. Di tangannya cuma ada sisa uang 50.000 rupiah. Dia lihat jam tangannya. Detik berjalan pelan. 23.59. 59 detik. 58 detik. Dia senyum. Pelan-pelan naruh uang terakhirnya di kotak amal kecil di depan masjid dekat hotel. Dia tahu itu technically melanggar aturan gak boleh nyumbang. Tapi kali ini dia udah gak peduli. Kalau gagal ya udah. Gue gak nyari warisan. Gue nyari ketenangan. Dan pas jam tepat pukul 00, tantangan resmi selesai. Wahyu napas lega. Akhirnya selesai juga. Sekarang entah kaya atau miskin, gue udah bebas. Pagi itu Wahyu bangun dengan senyum. Dia turun ke lobi hotel, tapi begitu buka HP, semua saldo rekeningnya udah kosong. Semuanya. Dia beneran balik jadi Wahyu yang dulu, miskin tapi damai. Dia jalan kaki keluar hotel, ngeliat Dinda lagi jaga di meja resepsionis. Dinda senyum tipis. "Mas, udah siap mulai hidup baru?" Wahyu jawab, "Siap, kali ini beneran dari 0. Tapi belum sempat dia keluar dari hotel, datang lagi 2 pria berjas hitam yang dulu nganterin dia ke kantor pengacara. Mereka nyapa sopan. "Selamat pagi Tuan Wahyu, kami disuruh menjemput Anda kembali ke kantor." Wahyu langsung pucat. "Loh, saya salah apa lagi Pak?" "Bukan salah Pak, Anda dinyatakan lulus ujian." Sampai di kantor pengacara, Wahyu langsung disambut kayak pahlawan. Pengacara senior yang dulu kasih dia tantangan, berdiri dan tersenyum. "Selamat Tuan Wahyu Duyono. Anda telah lulus ujian dengan hasil sempurna." Wahyu bengong. "Lulus? Tapi saya kan nyumbang 50.000 terakhir semalam. Berarti gagal dong." Pengacara ketawa. "Justru disitulah Anda berhasil. Tantangan ini bukan cuma tentang menghabiskan uang, tapi tentang bagaimana uang tidak menguasai Anda. Dan keputusan Anda untuk menyumbang, itu bukti kalau hati Anda tetap tulus." Wahyu langsung bengong, matanya merah. "Jadi, saya beneran dapat warisan itu?" "Betul, Tuan Wahyu. Sekarang Anda resmi menjadi ahli waris keluarga Sultan Pranata dengan total kekayaan 30 triliun rupiah." Wahyu diem beberapa detik, lalu teriak, "Serius nih?" Dalam hitungan hari, hidup Wahyu berubah total. Rumahnya dulu cuma kosan 2 kali 3 meter, sekarang jadi istana megah di pinggiran Jakarta. Mobil mewah, jet pribadi, sampai perusahaan besar jadi miliknya. Orang-orang yang dulu ngeledek dia, sekarang pada ngibrit cari muka. Ada yang dulu bilang, Wahyu tuh gagal hidup, sekarang bilang, "Itu temen lama saya tuh, kita sering nongkrong bareng dulu." Padahal kenal aja enggak. Tapi meskipun udah super kaya, Wahyu nggak lupa sama masa lalunya. Dia tetap nongkrong di warung kopi yang sama, masih sapa warga kampungnya, dan masih sering bantu anak-anak kecil main bola di lapangan. Kaya boleh, tapi lupa diri jangan. Meski punya segalanya, Wahyu masih kepikiran soal satu hal, Dinda. Sejak kejadian itu, Dinda nggak pernah ngubungin dia lagi. Wahyu udah coba nyari ke hotel lama, tapi katanya Dinda udah resign. Malam itu, Wahyu duduk di ruang tamu megah, tapi matanya kosong.
Dia bilang pelan, "Percuma 30 triliun kalau gak ada orang yang bikin gue ngerasa cukup." Dia coba hubungi Dinda lewat nomor lama, gak aktif. Dia cari lewat teman-temannya, gak ada kabar. Dia mulai sadar, mungkin Dinda gak mau ketemu lagi. Beberapa hari kemudian, Wahyu ngadain acara sosial besar. Bukan karena pamer, tapi karena dia pengen bantu orang. Dia bikin turnamen sepak bola antar kampung. Kasih hadiah besar buat anak-anak muda biar semangat. Dia berdiri di tengah lapangan, liatin anak-anak main bola sambil senyum. Dulu gue yang berdiri di gawang ini, sekarang gue yang bantu mereka punya lapangan yang layak. Tapi pas dia lihat ke tribun, tiba-tiba matanya tertuju ke satu sosok. Cewek itu berdiri di antara penonton, pakai baju sederhana, senyum hangat. Itu Dinda. Wahyu langsung lari nyamperin. "Dinda, kamu di sini?" Dinda senyum. "Aku lihat berita tentang turnamen ini. Aku pengen tahu, Mas Wahyu yang dulu masih ada apa enggak?" Wahyu ketawa kecil. "Mas Wahyu yang dulu miskin masih ada. Bedanya cuma sekarang dompetnya tebel dikit." Dinda ketawa. Dompet bisa tebel, tapi hati jangan tipis lagi ya." Wahyu jawab, "Nggak bakal, aku janji." Mereka berdua duduk di bangku lapangan yang dulu jadi tempat Wahyu merenung waktu miskin. Wahyu bilang pelan, "Dinda, aku dulu pikir kebahagiaan itu dari uang. Tapi ternyata kebahagiaan itu dari orang yang kita sayang." Dinda senyum dan jawab, Uang bisa beli rumah, tapi gak bisa beli rumah tangga yang bahagia. Aduh bro, kalimatnya dalam banget sampai ke ubun-ubun. Beberapa bulan kemudian, Wahyu dan Dinda menikah dengan sederhana. Bukan di hotel mewah, tapi di lapangan bola yang dulu jadi saksi perjuangan Wahyu. Dia bilang ke semua tamu, "Dulu gue miskin dan diketawain orang. Sekarang gue kaya, tapi gue gak pengen orang lain ngerasa serendah gue dulu. Jadi mulai hari ini gue janji, harta gue bukan buat gaya, tapi buat kebaikan." Semua tepuk tangan dan Dinda nangis bahagia. Beberapa tahun kemudian, Wahyu dikenal bukan cuma sebagai pengusaha kaya, tapi juga dermawan yang bantu banyak orang. Dia bikin sekolah gratis, lapangan bola gratis, dan bantu anak-anak yang mau kejar mimpi. Di kantornya ada tulisan besar di dinding, "Uang itu kayak bola. Kalau lo kejar terus, dia makin jauh. Tapi kalau lo mainin dengan hati, dia bakal datang dengan sendirinya." Tapi tunggu dulu guys, cerita Wahyu belum selesai. Karena setelah hidupnya stabil, muncul satu hal yang gak pernah dia duga. Ternyata warisan itu ada rahasia lain di baliknya. Suatu pagi, Wahyu lagi di ruang kerjanya yang mewah, ditemani secangkir kopi. Dinda datang bawa setumpuk surat yang baru dikirim dari pengacara keluarga. Semuanya biasa-biasa aja, laporan bisnis, kontrak, dan undangan acara amal. Tapi ada satu amplop yang beda. Warna kertasnya agak kekuningan, dan di bagian belakangnya cuma tertulis satu kalimat. Kebenaran tentang harta ini belum selesai. Wahyu sempat mikir ini lelucon. Tapi setelah dia buka, isinya cuma satu lembar kertas. Foto hitam putih seorang pria tua yang mirip banget sama wajahnya sendiri.
Dan di bawah foto itu tertulis, "Dia bukan kakekmu." Wahyu langsung bingung. Dari awal dia dikasih tahu, warisan ini datang dari kakek buyutnya, Sultan Pranata, pengusaha besar yang tinggal di luar negeri. Tapi kalau orang di foto itu bukan kakeknya, terus dia dapat warisan dari siapa dong? Malam itu Wahyu nggak bisa tidur. Dia buka dokumen-dokumen lama, baca semua berkas warisan, dan nemuin hal aneh. Ada satu tanda tangan di dokumen pewarisan yang kelihatannya dipalsukan. Jangan-jangan kue cuma dijadiin alat. Besoknya, Dinda juga mulai ngerasa ada yang janggal. Dia perhatiin ada 2 orang baru di kantor Wahyu, ngaku sebagai penasehat bisnis dari luar negeri. Tapi gaya mereka kayak bodyguard. Mereka sering nguping pembicaraan, dan beberapa karyawan lama tiba-tiba resign tanpa alasan. Dinda bisik ke Wahyu, "Mas, aku ngerasa ada yang ngawasin kita." Wahyu jawab, "Aku juga ngerasa gitu. Aku mau cari tahu siapa di balik ini semua." Beberapa hari kemudian, Wahyu balik lagi ke kantor pengacara yang dulu ngasih tantangan 30 hari itu. Tapi, anehnya, pengacaranya nggak ada di sana. Yang dia temuin cuma asisten tua yang bilang dengan suara gemetar, "Tuan Wahyu, tolong berhati-hati. Warisan itu bukan dari keluarga Anda. Ada orang lain yang menyamar di balik nama Sultan Pranata." Wahyu langsung kaget. "Maksudnya apa, Pak?" "Ada jaringan bisnis gelap yang sengaja menyalurkan uang lewat nama pewarisan. Mereka cari orang biasa buat jadi kedok. Dan sepertinya Anda dipilih karena hidup Anda terlihat paling tidak mencurigakan." Wahyu bengong. Darahnya kayak mendidih. Berarti 30 triliun ini bukan harta keluarga, tapi uang haram. Asisten itu cuma mengangguk pelan. Dari situ, Wahyu dan Dinda mulai investigasi diam-diam. Mereka buka file lama, cek dokumen, bahkan ke luar negeri buat nyari data perusahaan Sultan Pranata Group. Dan ternyata benar, sebagian besar aset itu terkait ke perusahaan offshore di negara yang dikenal sebagai surga pajak. Dan yang lebih parah, semua transaksi dikendalikan oleh satu orang misterius, Arman Pranata, pria yang dulu menandatangani surat warisan. Nama yang sama dengan nama sahabat ayah Wahyu di kampung dulu. Wahyu langsung teringat. Waktu kecil, dia sering main ke rumah Pak Arman. Orang itu baik banget, suka traktir es krim, dan sering bilang, "Suatu hari kamu bakal jadi orang besar, Yu." Ternyata maksudnya bukan doa, tapi rencana. Wahyu dilema. Kalau dia laporin semua ini ke polisi, dia bakal kehilangan semua hartanya. Rumah, perusahaan, semuanya bakal disita. Tapi kalau dia diam aja, berarti dia ikut nutupin kejahatan besar yang udah jalan bertahun-tahun. Dinda pelan-pelan pegang tangannya. "Mas, dulu kamu miskin tapi tenang. Sekarang kaya tapi gelisah. Aku lebih milih hidup sederhana tapi damai daripada kaya tapi tidur gak nyenyak." Wahyu diam lama. Dia sadar harta ini bukan anugerah, tapi ujian. Beberapa hari kemudian, Wahyu ngumpulin semua bukti dan datang ke kantor polisi. Dia serahin dokumen lengkap, termasuk catatan transaksi rahasia dan surat palsu warisan. Polisi awalnya gak percaya, tapi setelah verifikasi, mereka kaget. Yang penting
Jangan pernah biarin uang ngatur hidup lo. Setahun kemudian, Wahyu dapat surat lagi. Kali ini dari pemerintah. Isinya, sebagian aset yang bersih dari kasus pencucian uang dikembalikan ke namanya. Dan dia ditunjuk jadi duta anti korupsi dan kejujuran finansial. Wahyu senyum, lihat Dinda yang lagi ngelap meja warung. Kita balik kaya lagi, Din. Dinda jawab sambil ketawa. Kali ini semoga gak ada embel-embel warisan misterius ya, Mas. Dari kisah ini, kita bisa ambil pelajaran penting banget. Kadang yang kita kira rezeki besar justru ujian besar. Uang bisa ngebuka pintu kesuksesan, tapi juga bisa jebak kita kalau gak hati-hati. Kaya itu bukan soal seberapa banyak uang lo punya, tapi seberapa tenang hati lo meskipun gak punya apa-apa. Tapi guys, ternyata kisah Wahyu belum benar-benar berakhir. Di balik ketenangannya sekarang, ada seseorang dari masa lalu yang datang lagi, bawa kabar yang bisa ngubah segalanya. Setelah badai panjang, dari miskin jadi sultan, terus jatuh lagi. Akhirnya hidup Wahyudiono kembali tenang. Tapi bukan karena dia punya harta, melainkan karena dia punya makna. Sekarang Wahyu dan Dinda tinggal di rumah sederhana di kampungnya dulu. Rumah itu gak besar, tapi halamannya luas, dengan lapangan futsal di sampingnya yang selalu ramai anak-anak ketawa dan teriak gembira. Setiap pagi, Wahyu duduk di teras, nyeruput kopi, lihat matahari naik, dan bilang ke Dinda, "Dulu aku ngejar uang, sekarang aku ngejar tenang." Lapangan futsal itu jadi tempat penting banget. Bukan cuma tempat main bola, tapi juga tempat nongkrong anak-anak muda yang nyari semangat. Setiap sore, Wahyu suka ngumpulin mereka, kasih cerita tentang hidup. Dulu Bang Wahyu juga miskin kayak kalian. Tapi kalau kalian rajin, jujur, dan gak gampang nyerah, rezeki bakal datang sendiri. Anak-anak itu dengerin serius, tapi kadang juga nyeletuk. "Bang, tapi kan Bang Wahyu hoki, tiba-tiba dapat warisan." Wahyu ketawa. "Hoki? Iya, tapi hoki juga bisa jadi jebakan kalau gak siap. Uang itu kayak bola, kalau gak dikontrol, bisa nyenggol muka sendiri." Semua ketawa bareng, suasananya hangat banget. Suatu hari, datang wartawan TV yang dulu pernah liput Wahyu pas jadi miliarder. Sekarang mereka pengen bikin liputan follow up tentang kehidupan mantan orang kaya. Wartawan itu nanya, "Pak Wahyu, dulu Bapak punya 30 triliun, jet pribadi, rumah megah, dan perusahaan besar. Sekarang Bapak cuma punya warung kopi dan lapangan futsal kecil. Apa Bapak gak nyesel?" Wahyu cuma senyum. Nyesel? Enggak. Karena dulu waktu punya segalanya justru gue kehilangan diri sendiri. Sekarang gue punya sedikit, tapi hati gue penuh. Wartawan cuma bengong, gak bisa bales. Kalimat itu dalam banget bro. Kayak tamparan halus buat semua orang yang ngira bahagia itu cuma soal saldo rekening. Beberapa bulan kemudian, lapangan futsal Wahyu viral di media sosial. Bukan karena mewah, tapi karena kisahnya. Banyak orang datang buat lihat langsung tempat yang katanya dibangun dari uang jujur yang tersisa. Sampai akhirnya pemerintah daerah datang kasih penghargaan. Tokoh inspiratif desa tahun ini. Wahyu naik ke panggung sederhana di alun-alun, disambut tepuk tangan warga. Dia ambil mic dan bilang, "Gue dulu pikir jadi orang sukses itu harus punya banyak uang. Tapi ternyata
Sukses itu waktu lu bisa tidur nyenyak tanpa takut ada yang lu tipu. Seluruh warga tepuk tangan. Dinda di pinggir panggung senyum sambil nangis haru. Beberapa minggu setelah acara penghargaan itu, Wahyu dapat surat tanpa nama. Isinya cuma satu kalimat pendek. Kamu udah buktiin kalau hati yang bersih lebih kuat dari uang kotor. Maaf karena dulu aku nyeret kamu ke dalam permainan ini. Di dalam amplop itu ada foto lama. Foto Pak Arman, orang yang dulu bikin skandal warisan palsu. Tapi di balik foto tertulis tanggal dan lokasi. Bali 3 hari lalu. Wahyu kaget. Berarti Pak Arman masih hidup. Dinda nyengir. Ya udah, jangan dikejar. Biarkan aja dia hidup dengan rasa bersalahnya. Kita udah hidup dengan rasa lega. Wahyu senyum. Kamu bener, Din. Kadang yang paling berharga itu bukan balas dendam, tapi kedamaian. Waktu terus berjalan. Lapangan futsalnya makin ramai, warungnya makin laris. Tapi yang paling penting, makin banyak orang yang datang buat belajar hidup jujur dari Wahyu. Dia sering diundang ke sekolah dan kampus buat jadi pembicara. Bukan karena dia motivator profesional, tapi karena ceritanya nyata. Dia selalu buka ceramahnya dengan kalimat andalan. Gue pernah miskin, pernah kaya, pernah miskin lagi. Tapi yang paling susah ternyata bukan ngatur uang, tapi ngatur hati. Mahasiswa pada tepuk tangan, beberapa sampai nangis. Karena kata-kata itu gak cuma disampaikan, tapi dihidupi. Tahun berganti. Wahyu dan Dinda sekarang punya anak kecil, namanya Raka. Anak itu lincah banget, suka bantu jaga warung sampai lari-lari ke lapangan futsal. Satu sore, Wahyu duduk di kursi bambu, lihat anaknya main bola sambil senyum. Dia bilang ke Dinda, kalau dulu gue terus ngejar kekayaan, mungkin sekarang gue punya gedung tinggi. Tapi gue gak bakal punya pemandangan ini. Dinda peluk dia dari belakang. Sekarang kamu punya segalanya, Mas. Rumah, keluarga, ketenangan, dan rasa syukur. Wahyu jawab pelan. Dan semua itu, Din, gak bisa dibeli sama uang sebanyak apapun. Beberapa tahun kemudian, ada tulisan besar di dinding lapangan futsal yang selalu jadi pegangan hidup Wahyu. Kaya itu bukan saat lo punya segalanya, tapi saat lo gak lagi butuh semuanya. Kalimat itu jadi moto hidup banyak orang yang datang ke sana. Dan setiap kali ada yang nanya, Bang, lu gak pengen balik jadi sultan kayak dulu? Wahyu cuma senyum dan bilang, udah jadi sultan bro, sultan hati yang tenang. Kisah Wahyu ngajarin kita satu hal penting. Uang bisa kasih kemudahan, tapi gak bisa kasih ketenangan. Rezeki sejati datang waktu lo ikhlas, bukan waktu lo rakus. Dan kalau lo pernah jatuh, jangan takut. Kadang jatuh itu cara semesta ngajarin lo berdiri di tempat yang lebih benar. Bro, menurut lo, lebih enak mana? Kaya raya tapi penuh tekanan, atau hidup sederhana tapi hati tenang kayak Wahyu? Gimana kalau kalian dikasih tantangan kayak Wahyu? Bisa nggak ngabisin 1 miliar dalam 30 hari tanpa beli aset atau nyumbang? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kasih tahu kalian dari daerah mana. Siapa tahu kita satu daerah, bisa ngopi bareng sambil bahas film kayak gini.